For the better of us. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Pada bab 2, kita akan membahas iklan, slogan, atau poster. Pembahasan mengenai iklan, slogan, atau poster akan kita bagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah identifikasi informasi, yang kedua pola penyajian, dan yang ketiga cara penyajian. Identifikasi informasi akan membahas mengenai pengertian, informasi isi, dan unsur-unsurnya. Kemudian pola penyajian akan membahas ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Cara penyajian akan membahas mengenai rumusan konteks, langkah-langkah, dan bagaimana cara mempresentasikannya. Mengidentifikasi teks, iklan, slogan, atau poster. Definisi iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 2 definisi iklan. Yang pertama adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan yang kedua, definisinya adalah pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau tempat umum. Kata iklan berasal dari bahasa Arab i'lan yang memiliki arti pengumuman. Sedangkan bahasa Inggris advertise berasal dari bahasa Latin advertere yang memiliki arti tutur atau berbelok. Definisi slogan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 definisi slogan. Yang pertama adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Sedangkan definisi yang kedua adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Kata slogan berasal dari bahasa Inggris slogan dan berasal dari bahasa Scottish Gaelic slogan dan berasal dari bahasa Irish slogan yang sudah teranglicization atau terpengaruh bahasa Inggris dan memiliki arti war cry atau teriakan perang. Definisi poster. Menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Sedangkan menurut versi Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster atau plakat juga adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Kata poster dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris to post dan poster. Sedangkan kata plakat berasal dari bahasa Inggris placard dan bahasa Prancis placard yang memiliki arti dokumen resmi yang dibubuhi materai. Mari kita lihat perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Iklan biasanya mempromosikan produk, barang, atau jasa, sedangkan slogan berupa kata-kata atau kalimat pendek. Poster berisi informasi atau ajakan kepada masyarakat. Dan ketiganya bisa kita kombinasikan satu dengan lainnya. Ini adalah contoh kombinasi antara poster dan slogan. Ada beberapa kata slogan di situ yang bisa kita lihat. Tanganku hijaukan bumiku, masa depan bumi ada di tanganku. Dan juga ada beberapa informasi tentang ajakan mengenai menjaga bumi dan informasi cara berpartisipasi. Ini adalah contoh kombinasi antara poster, slogan, dan iklan. Kita lihat kata slogannya, daripada dibiarin, mending dibagiin. Ubah tumpukan tebal menjadi amal. Dan kita lihat ada informasi seputar acara dan juga iklan berupa ikon sponsor. Slogan memiliki peran penting dalam mengembangkan bisnis dan menciptakan kesan kepada calon konsumen. Dapat membuat sebuah produk memiliki ciri khas sendiri. Coba kita sebutkan slogan dari perusahaan di bawah ini. Nah, tahu dong ini logo perusahaan apa? Perusahaan perlengkapan pakaian olahraga. Ya, Nike, just do it. Dan ini adalah logo dari salah satu bank pemerintah kita, yaitu Bank Rakyat Indonesia, melayani dengan setulus hati. Nah, ini adalah salah satu logo perusahaan makanan cepat saji. Ya, McDonald, I'm loving it.
Nah, ini perusahaan apa yuk? Ada yang tahu? Ini adalah perusahaan motor, yaitu Yamaha, semakin di depan. Dan ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkomsel. Begitu dekat, begitu nyata. Nah, yang terakhir adalah logo perusahaan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Bahasan berikutnya adalah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster. Ciri-ciri iklan. 1. Menarik perhatian pembaca, pemirsa, atau pendengar iklan. Artinya, iklan harus mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. 2. Informatif dan komunikatif. Artinya, iklan harus menggunakan bahasa yang jelas, bersahabat, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, persuasif. Artinya, bahasa iklan harus membuat konsumen nyaman, senang, dan menghibur sehingga konsumen tertarik terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, menampilkan iklan di media massa, baik cetak ataupun elektronik. Mari kita lanjut dengan ciri-ciri slogan. 1. Merupakan sebuah kata-kata, frasa, atau kalimat. 2. Merupakan sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan tertentu. 3. Terdiri dari beberapa kata-kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. 4. Di dalamnya terdapat kalimat ajakan atau persuasi dan kalimat informasi yang tersirat. 5. Bisa berupa moto atau semboyan individu maupun organisasi. Ciri-ciri poster. 1. Dipasang di tempat-tempat umum. 2. Ukuran medianya relatif besar. 3. Menonjolkan teks atau gambar. 4. Memperhatikan elemen dan prinsip desain. 5. Memiliki tema dan konsep. 6. Singkat dan padat. Menurut Stan Rapp dan Tom Collins dalam bukunya Maxi Marketing, bahasa dalam iklan dituntut untuk mampu menggugah, menarik, mengidentifikasi, menggalang kebersamaan, dan mengkomunikasikan pesan dengan kooperatif kepada khalayak. Dengan begitu, struktur kata dalam kalimat iklan harus 1. Menggugah, yaitu mencermati kebutuhan orang lain, memberikan solusi, dan memberikan perhatian. 2. Informatif, yaitu kata-katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif, dan tidak bertele-tele. 3. Persuasif, rangkaian kalimatnya membuat nyaman, senang, tentram, dan menghibur. 4. Bertenaga gerak, yaitu komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan sebagai media untuk mengajak, menghimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Perbedaan antara kalimat perintah dengan kalimat persuasif. Kalimat perintah biasanya meminta secara langsung, sedangkan kalimat persuasif lebih bersifat mengajak dan tidak meminta secara langsung. Berikut adalah contoh kalimat perintah. Buang sampah pada tempatnya. Kalimat persuasifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Olahraga yang teratur. Ayo berolahraga dengan teratur. Ciri-ciri kalimat persuasif. 1. Bersifat ajakan. 2. Menggunakan tanda seru. 3. Biasa digunakan dalam iklan, slogan, himbauan, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan seperti ayo, marilah, dan partikellah. 5. Ditulis dengan sangat menarik, bahkan dengan rima, sehingga pembaca akan selalu ingat. Pada poster ini, yang manakah kalimat persuasifnya? Lanjut, pembahasan berikutnya, menyajikan iklan, slogan, atau poster. Struktur teks iklan. 1. Judul. Umumnya diletakkan di atas dan yang pertama kali dilihat. Namun ada juga iklan yang tidak mencantumkan judul. 2. Nama produk atau jasa. Isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan. 3. Deskripsi produk atau jasa. Penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditulis dengan menarik dan persuasif. Struktur teks slogan. 1. Terdiri dari beberapa kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. 2. Memiliki makna yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. 3. Memiliki tujuan nyata dalam pembuatannya. 4. Memiliki target audiens atau pembaca. 5. Menggunakan jenis kalimat persuasif. Struktur teks poster. 1. Bahasanya mudah untuk dimengerti. 2.
Kalimat yang digunakan pendek, jelas, menarik, dan punya makna tertentu. 3. Merupakan kombinasi antara tulisan dan gambar. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan. Ada kesamaan proses antara pembuatan iklan, slogan, dan poster. 1. Menentukan tujuan, baik untuk komersil, sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. 2. Memilih media yang akan digunakan, baik cetak ataupun digital. 3. Menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan persuasif. 4. Membuat kerangka dan desain. Ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Untuk iklan, identifikasikan dan tonjolkan nilai positif dari produk atau jasa dibandingkan dengan kompetitor. Untuk slogan, gunakan paduan kata yang kuat, menarik, dan mudah diingat. Dan untuk poster, gunakan paduan gambar dan kalimat-kalimat yang menarik. Mau tahu tips dan triknya? Ya, dimulai saja dulu, jangan tunggu nanti. Kemudian tuliskan semua ide kalian. Kalau perlu tempelkan di dinding, baru kemudian pilih yang terbaik. Untuk pembuatan iklan, slogan, ataupun poster, banyak sekali cara yang bisa digunakan, mulai dari secara manual menggunakan alat tulis dan lukis, ataupun dengan bantuan software dan aplikasi yang saat ini banyak tersedia, baik untuk Windows, Android, maupun iPhone. Kalian bisa pilih mana yang cocok dengan kalian.
tombol like jika teman-teman merasa suka, bahagia, dan merasakan manfaatnya. Klik tombol share jika teman-teman ingin sahabat dan keluarga yang lain merasakan hal yang sama. Klik tombol komen jika teman-teman punya kritik dan saran. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kanal ini juga bisa berkembang dan teman-teman bisa melihat postingan yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.